di sini. Bang, Bang Kris izin tinggal agak. Bang, Ya, terkait pertemuan nanti tanggal 11 Juli itu kira-kira apa yang mau dibahas ya Bang? Sama kenapa waktu cuma 2 jam? tentunya semua masalah ya, baik Akta nomor 39 sampai dengan masalah-masalah teknis terhadap dengan bagaimana anak ini bisa bertemu dengan kedua orang tuanya ya. Sampai juga dengan masalah cicilan-cicilan yang belum dibayar oleh pihak kliennya Bang Minola di bank itu kita bahas semua. Itu isi akta kesepakatan. Ya, jadi sebenarnya eh, kami itu sebenarnya tidak mau pada awalnya membahas soal ini semua di media karena ini tertutup. Tapi sekali lagi ya karena sudah disampaikan Bang Minola untuk saya jelaskan ya. Dan terkait dengan masalah gugatan, sekali lagi kami sangat menanti gugatan itu, bukan kami menantang, karena itu adalah ruang tertutup yang sangat adil, yang sangat fair untuk kita masing-masing menyampaikan semua bukti-bukti. Ya, Bang Minola menyampaikan bukti yang menguatkan klien Bang Minola, saya memberikan bukti-bukti yang menguatkan uh, klien kami. Ya, jadi semua itu akan baik karena tidak terjadi penghakiman secara medsos. Nah, ini yang mengerikan ya. Kami jujur ya, sedih, klien kami sedih, tapi klien kami tidak bisa marah. Ya, kenapa? Karena marah itu apalagi di depan anak, wah dia sangat-sangat klien kami sangat-sangat menunjukkan ketegarannya sebagai seorang wanita ya terhadap bagaimana di depan anak dia tidak menangis karena bayangkan kalau anaknya melihat ibunya menangis itu bagaimana sedihnya anaknya. Jadi klien kami sebisa mungkin menahan tangis di depan anak-anaknya, di depan media, sebisa mungkin dia tahan supaya anaknya tidak melihat bahwa ibunya nangis dan dia menjadi sedih, dia menghindari supaya nangis sedih dan yang pasti dia hanya fokus bagaimana membahagiakan anaknya. Ya, jadi kadang-kadang saya juga bingung kalau misalnya kita ke setiap TV, ke semua menangis ini jangan kasihan nanti anak-anaknya ikut sedih. Kalau bisa kita sama-sama ayahnya juga tegar, ibunya juga tegar, gitu ya kan. Jadi semua bisa uh, di apa ya ditangkap oleh anak ini, anak-anak dua orang ini bisa melihat bahwa orang tuanya juga orang-orang yang tegar, ya tidak sedih. Gitu. Jadi itu aja yang kita jaga semua, ya. Bang Kris, izin dong. Bang, Bang izin. Terkait kan tadi kan Bang Kris berstatement bahwa tidak pernah melarang ataupun membuat ini ya Ruben untuk bertemu anak. Namun di pihak sebelah pun mengklaim bahwasannya selama ini susah bertemu anak dengan cecetan itu mungkin salah satunya dan beberapa Ya. yang beredar video di sosmed perihal lomba balet kenapa harus ada orang ketiga yang bukan ranah keluarga ikut serta terus terakhir juga sempat yang di Taman Ismail Marzuki juga sempat ada yang berkomentar bahwa Koruben tidak bisa bertemu anak ketika pentas itu gimana nih mungkin Bang? Ya, oke. Lagi-lagi soal anak. Jadi gini, eh saya juga nggak ngerti. Ya tapi mungkin wajar aja ya. Dari versi mereka, dari versi Bang Minola menyampaikan dipersulit, dari versi kita tidak. Kami hanya menunjukkan bahwa di mana mempersulitnya. Tunjukkan kepada kami hal-hal yang dipersulitnya klien Bang Minola untuk bertemu dengan anaknya. Rumahnya ada, tempat tinggalnya ya, rumahnya itu ada posisinya. Ya, tinggal komunikasikan saja. Kapan anaknya yang kosong jam berapa waktu ya dia datang. Sekali lagi, klien kami ini kan sudah bukan istrinya kliennya Bang Minola. Artinya nggak bisa disuruh-suruh, oh ke sana sini kan nggak bisa. Anaknya ada, datangi, jadwalnya kosong, oke jemput anaknya. Kan komunikasi dan cara-cara seperti itu yang kami tunggu sebenarnya. Ya, jadi bukan tiba-tiba WA ke anaknya tidak dibalas anaknya berbulan-bulan habis itu dibilang dipersulit kan agak lucu. Tapi sekali lagi saya tidak mau memperkeruh suasana ya, saya pikir kita perbaiki saja ke depan, ya makanya saya undang itu untuk duduk bersama, ya supaya tidak hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi dan sudahlah anak-anak perlu kasih sayang kedua orang tuanya itu harga mati lah, ya tidak bisa hanya ibunya, tidak bisa hanya bapaknya, ya. Tapi sekali lagi anak-anak ini dilahirkan oleh rahim ibunya, ya ibunya sudah 24 jam menjaga anak-anak ini berkomunikasi tanpa batas dengan 24 jam, saya pikir
itu sangat baik apa yang dilakukan oleh klien kami. Lalu kalau terkait dengan pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima yang sayang dengan, dalam tanda kutip ya, yang sayang dengan anak-anaknya klien kami, apa itu menjadi masalah besar? Yang menjadi masalah besar adalah anak-anak klien kami dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sayang, orang-orang yang mau mencelakai, orang-orang yang tidak baik. Itu yang sebenarnya menjadi masalah besar. Kenapa ada seorang anak yang dikelilingi orang-orang yang sayang dengan anak itu kok menjadi masalah besar? Ini kan menjadi logika yang tidak pas menurut saya. Ya kan, kalau hanya masalahnya tidak ketemu pada saat acara, kan komunikasi antara ibu dengan bapaknya saja diperbaiki. Jadi kenapa harus langsung di framing seakan-akan itu mempersulit? Kan lucu. Ya kan, saya jujur ya, saya sangat-sangat menjaga, makanya saya diam selama 2 minggu ini karena tidak mau membuat ini semakin besar dan anaknya semakin paham di lingkungan sekolahnya. Dan apalagi maaf nih, buzzer-buzzer, masalahnya apa, nggak ngerti dengan klien kami, tapi diserangnya tuh aneh-aneh. Tapi ya sudahlah, ya itu memang dunia cyber kita seperti itu sekarang. Tapi kita lagi pelajari juga apakah ada yang menggunakan buzzer ini, ya kami lihat dulu. Ya, tapi klien kami sama sekali tidak mau mempermasalahkan soal itu. Ya, tapi kami sebagai lawyer hanya menganalisis kok ini ada apa ya. Ya, jadi sekali lagi itu masalah pihak ketiga. Kenapa orang-orang pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima yang sayang dengan anak-anak klien kami, kenapa dipermasalahkan? Ya kan, kalau jahat, ayo kita sama-sama permasalahkan. Tapi kalau misalnya sayang, mesti tidak boleh bahwa anak ini mendapat kasih sayang dari orang lain. Apakah kasih sayang orang lain ini bisa menggantikan kasih sayang bapak atau ibu? Tidak mungkin lah. Ya tetap status itu kan nggak mungkin. Orang lain menjadi statusnya jadi karena sayang terus jadi ayah kandung, kan tidak. Ya, ya kalau masalah hal-hal itu lalu dipersepsikan bahwa uh, anak ini menjadi lebih sayang sama orang lain, ya nggak gitu kan, keliru logikanya. Ya dan sekarang perbaiki saja hubungan bapak dengan ibunya, komunikasi, ketemu anak, jadwal anak kosong, temu, seperti itu aja. Ya jadi kita tunggulah nanti hasil pertemuannya juga.